Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Selalu kita ikuti jawaban-jawaban Pak Ustadz terkait dengan tuntunan dalam beragama Islam. Dan pada hari ini Pak Ustadz kembali saya ingin mempertanyakan terkait dengan sholat. Nah, saya pernah mendengar begini Pak Ustadz, bahwa pada bacaan sholat iftitah kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, ada yang menggunakan inni wajhatu wajhiya lillazi fatara sama, ada yang langsung tidak pakai ini tapi langsung wajhatu wajhiya lillazi fatara sama. Mohon penjelasannya atas perbedaan ini Pak Ustadz, sebenarnya mana yang benar sehingga kita memiliki tuntunan yang benar untuk melaksanakan sholat. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah atau doa istiftah, yaitu yang sebagai pembuka solat setelah takbiratul ihram. Pertanyaannya adalah tadi yang saya pahami, ada yang menggunakan wajhatu wajhiya, ada yang menggunakan inni wajhatu wajhiya, atau ada yang menggunakan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inna wajhatu. Ada yang Allahu akbar langsung wajhatu wajhiya. Mana yang benar, mana yang tepat, mana yang sesuai sunnah dan lain sebagainya. Sebelumnya ada jok yang pernah, yang saya nggak tahu, saya teringat jok itu. Di situ yang penting penekanannya waktu ini wajhatu wajhiya. Jangan sampai membacanya tuh ini wajah tua. Jangan begitu ya, wajah tua jangan. Tapi ini wajhatu wajhiya. Jadi cara melafazkan penekanan dan berhenti itu juga harus yang tepat. Untuk diketahui, pertama, riwayat tentang doa iftitah atau istiftah itu banyak. Ada riwayat Nabi mengajarkan doa pembuka setelah takbiratul ihram itu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan itu yang saya pribadi sering pakai. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada riwayat lain yang Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu dalam riwayat itu saya ingat sahabat kemudian bertanya, siapa yang baca tadi itu, kata Nabi. Lalu sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, saya melihat pintu langit terbuka bagi anda yang membaca itu. Subhanallah. Ada juga riwayat wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ila akhirih. Karena banyaknya riwayat itu, maka dan semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya boleh yang mana saja dan semuanya bagus, semuanya benar dan semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun soal pakai ini atau tidak ini, itu adalah masalah yang tidak berat. Dalam Islam sama sekali tidak dipermasalahkan. Karena di dalam sholat ada beberapa lafaz yang sifatnya mengikat, ada yang tidak. Yang mengikat misalnya yang sifatnya rukun seperti surat Al-Fatihah dan takbir Allahu Akbar. Jangan misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, boleh begitu? Ya, tidak boleh. Ya halus Allahu Akbar. Itu mengikat. Contoh lah, Fatihah jangan diganti dengan misalnya begitu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nggak bisa. Sebagai ayat silahkan. Itu Fatihah terikat. Fatihahnya salah, batal salatnya. Tapi kalau ayatnya salah, misal contoh, ayat itu tidak terikat, tidak mengikat, mohon maaf, maka tidak dibaca tanpa ayat, salat tetap sah. Dibaca surat apa saja sah. Dibaca dan salah bacanya, qul a'udzu birabbil falaq min syarril waswasil khannas, misalnya nih, salatnya tetap sah karena dia bukanlah rukun. Yang penting jangan sampai merusak makna. Contoh, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu jangan begitu, batal itu salatnya. Karena itu artinya kan, wahai orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka masuk neraka dan abadi dicampakkan ke neraka. Kan itu malaikat itu stres mendengarnya ya.
Nah, itu bisa merusak kalau merubah total drastis makna kandungan daripada Al-Quran. Nah, doa istiftah adalah bagian daripada lafaz yang tidak terikat, lebih-lebih banyak riwayatnya. Sama juga dengan ketika ruku, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim wa bihamdihi. Ketika bangun dari ruku, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Semua itu ada riwayatnya, dan itu pun tidak yang bersifat mengikat atau sunnah, bukan rukun. Mungkin itu lebih tepat secara istilah fikihnya ya. Maka doa iftitah pun demikian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, bagus, berpahala besar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, tidak jauh beda, hanya ini kan artinya sesungguhnya saja. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dan aku menghadapkan wajahku, hanya tambahan sesungguhnya, tidak masalah. Insyaallah tidak mengurangi pahala sedikit pun. Walaupun yang saya tahu hadis yang masyhur, yang saya tahu riwayatnya tanpa ini, tapi wajah tu wajah langsung. Tapi menggunakan ini pun tidak, sama sekali tidak masalah dalam hukum Islam dan tidak mengurangi pahala, insyaallah. Begitu juga ketika kunut, ya, juga yang sifatnya ini agar kita lebih luas. Jawabannya saya berikan bonus agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya. Karena mungkin ada pertanyaan bagaimana baca subhan rabbil azim atau subhan rabbil azim bihamdi. Kan itu. Bagaimana kalau sama Allah Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu insyaallah terjawab dalam jawaban ini, selama tidak rukun dan tidak wajib dan tidak mengikat, lebih-lebih banyak riwayatnya, maka boleh, silahkan dengan lafaz apa saja, salatnya tetap sah dan insyaallah pahalanya berlipat ganda kalau kita khusyuk melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin.